Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak kelas 10 IPA. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Nah, masih pagi, masih semangat dong ya harusnya. Jadi puasa-puasa harus semangat. Nah, hari ini Bu Dini akan menjelaskan tentang subbab terakhir yaitu ekologi mengenai piramida ekologi dan daur biogeokimia. Nah, lanjut saja ke slide berikutnya. Apa yang kalian ketahui tentang piramida ekologi? Coba bukunya sudah dibuka. Nah, silahkan disiapkan buku tulisnya, buku bacaannya. Hari ini Bu Dini akan menjelaskan tentang piramida ekologi dan daur biogeokimia. Piramida ekologi. Nah, di sini piramida ekologi ini merupakan gambaran susunan antar tropik yang dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap tropik. Nah, di sini di materi piramida ekologi ini dibedakan menjadi 3. Ada piramida energi, piramida biomasa, dan piramida jumlah. Yang pertama, mengenai piramida energi. Piramida energi kurang lebih gambarnya seperti ini. Piramida energi sini menggambarkan banyaknya energi yang tersimpan dalam bentuk senyawa organik yang dapat digunakan sebagai bahan makanan. Energi yang tersimpan ini biasanya disebut dengan energi primer. Nah, di sini adalah energi primer. Energi tersebut disetarakan dengan mengubah satuan berat kering ke satuan energi yang dinyatakan dalam kalori atau joule. Dengan demikian, biomasa energi dinyatakan dalam kalori per meter persegi per satuan waktu atau kalori per meter persegi per tahun. Selanjutnya ada piramida biomasa. Maaf ya, ini Bu Dini salah ketik. Jadi ini adalah piramida biomasa. Biomasa itu sendiri merupakan berat total komponen biotik pada area tertentu pada suatu waktu tertentu. Piramida biomasa dibuat berdasarkan berat total populasinya pada suatu waktu Nah, di sini untuk mengukur biomasa seluruhnya dilakukan dengan teknik sampling atau cuplikan guna memperkirakan keseluruhannya. Yang ketiga yaitu ada piramida jumlah. Nah, di sini piramida jumlah ini menggambarkan jumlah individu dalam populasi yang menempati tingkat trofik tertentu. Jumlah organisme yang menempati tingkat trofik 1 yaitu yang ini memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan organisme yang menempati atau menduduki tingkat trofik 2. Jumlah organisme yang menempati tingkat trofik 2 di sini juga lebih besar dibandingkan dengan jumlah organisme yang menempati tingkat trofik 3. Begitupun seterusnya. Jadi semakin ke atas, semakin puncak, itu jumlahnya semakin sedikit. Nah, selanjutnya di sini Bu Dini memasuki bab daur biogeokimia. Nah, di sini daur biokimia ini merupakan daur ulang kimia dan zat kimia lain yang melibatkan makhluk hidup. Bio yang artinya organisme atau makhluk hidup dan geo itu merupakan batu, udara maupun air. Nah, di sini dapat disimpulkan biogeokimia itu dapat didefinisikan sebagai peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan, dan proses tersebut terjadi secara berulang-ulang dan tak terbatas. Jadi namanya daur itu kan mutar, kayak siklus gitu. Nah, di sini yang akan kita bahas di daur biogeokimia itu ada 5. Ada daur nitrogen, kemudian ada daur karbon dan oksigen. Jadi karbon dan oksigen ini adalah saling bersinambungan ya. Kemudian ada daur air dan
daur fosforus atau fosfor, dan yang terakhir itu adalah daur belerang. Lanjut saja, yang pertama itu ada daur nitrogen atau gas nitrogen atau N2. Nah, di sini gas yang paling banyak komposisinya di atmosfer bumi itu ada gas nitrogen. Jadi O2 itu ada di bawah nitrogen. Nah, gas nitrogen yang ada di alam dapat diikat oleh bakteri pengikat nitrogen atau bakteri fiksasi nitrogen. Bakteri pengikat nitrogen ini biasanya dapat dijumpai pada tanaman polong-polongan atau kelompok dari Leguminosae. Nah, pada bagian akar terdapat bintil-bintil. Nah, bintil-bintil tersebut hidup beberapa bakteri yang dapat mengikat nitrogen atau bersimbiosis. Nah, bakteri tersebut yaitu bakteri Rhizobium atau Acetobacter yang bersifat mengikat nitrogen. Nitrogennya itu untuk apa? Nah, di sini nitrogen ini akan digunakan untuk metabolisme pada tumbuhan tersebut. Nah, bergeser ke gambar sampingnya, di sini ketika hewan dan tumbuhan ini mengalami punah atau mati, akan diuraikan oleh bakteri dan jamur atau dekomposer. Proses ini disebut dengan dekomposisi. Nah, setelah terjadi proses pembusukan, masuk ke dalam proses amonifikasi. Nah, di sini amonifikasi ini merupakan pembentukan amonia atau amonium NH4+. Nah, dari amonia atau amonium diubah menjadi NO2- atau nitrit melalui proses nitrifikasi. Nah, pada proses ini dibantu oleh bakteri yang disebut dengan Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Selanjutnya, dari NO2- atau nitrit diubah menjadi NO3- atau nitrat melalui proses nitrafikasi dengan bantuan bakteri, yaitu bakterinya ada Nitrobacter. Selanjutnya, setelah terbentuk nitrat, di sini dapat langsung digunakan oleh tumbuhan. Nah, proses ini disebut dengan asimilasi. Kemudian NO3- atau nitrat di sini jika O2 dalam tanah itu terbatas, nitrat dengan cepat akan ditransformasikan menjadi gas atau oksida nitrogen melalui proses denitrifikasi. Nah, di sini Budini sudah mencantumkan beberapa poin-poin penting dalam proses daur nitrogen. Jadi ada empat tahap, ada fiksasi, asimilasi, amonifikasi, dan nitrifikasi. Nah, di sini ada latihan soal, lengkapi bagian yang ditunjukkan oleh huruf X, Y, dan Z. Tuliskan bakteri apa saja yang berperan dalam proses siklus nitrogen. Selanjutnya ada daur karbon dan oksigen. Unsur C atau karbon diserap tumbuhan dalam bentuk CO2. Tumbuhan tidak dapat menyerap unsur C dalam bentuk gula ataupun zat tepung. Begitu pula sebaliknya. Hewan hanya dapat memanfaatkan karbon dalam bentuk persenyawaan organik. Unsur C dan O selalu terlibat dalam proses respirasi dan fotosintesis. Nah, kita lihat bersama pada gambar yang Budini sudah sajikan. Di sini ada ganggang laut atau alga. Dia di sini menyerap CO2. Di sini menyerap CO2 untuk apa? Untuk proses fotosintesis. Jadi, organisme yang dapat melakukan fotosintesis maka akan menghasilkan O2. Alga atau ganggang laut ini memiliki pigmen hijau, otomatis dia dapat melakukan proses fotosintesis. Kemudian melepaskan O2 di atmosfer. Kemudian ke gambar selanjutnya, sama halnya dengan ganggang laut atau alga, tumbuhan ini dapat berfotosintesis, kemudian melepaskan O2 ke atmosfer. Nah, untuk bahan melakukan fotosintesis, tumbuhan di sini memerlukan CO2.
dengan cara menyerap CO2 yang ada di atmosfer. Selanjutnya, di sini ketika tumbuhan ini mati, kemudian hewan ini juga mati atau punah, dia akan diuraikan oleh decomposer, kemudian menjadi jasad mati. Jasad mati ini akan digunakan sebagai bahan bakar fosil untuk pemakaian energi oleh manusia. Biasanya digunakan untuk pabrik-pabrik. Nah, di sini O2 hasil dari fotosintesis tumbuhan tadi itu digunakan untuk hewan atau herbivore, karnivor, dan manusia. Kemudian O2 ini digunakan untuk proses respirasi. Hasil dari proses respirasi itu adalah CO2. CO2 itu nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Nah, kontribusi CO2 itu nggak hanya berasal dari proses respirasi dan fotosintesis saja, melainkan dari industri. Nah, kurang lebih daur karbon dan oksigen itu seperti itu. Jadi saling berkesinambungan, muter terus. Nah, yang ketiga itu ada daur air atau biasa disebut dengan hidrologi. Nah, daur air tahapannya ini ada 5. Yang pertama ada penguapan, kondensasi, presipitasi, limpasan, dan infiltrasi. Jadi kita bahas satu persatu ya. Penguapan. Di sini penguapan itu ada 3 macam. Ada evaporasi, transpirasi, dan sublimasi. Kalau evaporasi itu berasal dari penguapan hewan. Kemudian kalau transpirasi itu ada penguapan di golongan tumbuhan-tumbuhan. Kalau sublimasi itu adalah penguapan yang terjadi di kutub. Kemudian yang kedua ini ada kondensasi. Kondensasi ini ketika air menguap terjadi proses kondensasi atau uap air diubah menjadi partikel es di awan. Kemudian partikel es tersebut akan ke bawah angin, kemudian menggumpal dan menjadi awan. Kemudian yang ketiga itu ada presipitasi. Presipitasi di sini ini adalah akibat terjadi perubahan suhu di atmosfer, maka akan jatuh menjadi butir-butir air atau biasa disebut dengan hujan. Kemudian kalau limpasan di sini adalah air hujan yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kemudian kalau infiltrasi itu adalah masuknya air hujan melalui pori-pori tanah. Kemudian kembali lagi ke danau, ke laut, kemudian terjadi proses transpirasi atau penguapan. Nah, jadi siklus air itu kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah daur biogeokimia yang paling mudah di antara beberapa daur biogeokimia. Ada di sini ada latihan soal. Air merupakan komponen penyusun utama di dalam kehidupan karena memiliki banyak fungsi. Jelaskan kemungkinan terburuk yang akan terjadi apabila siklus air atau daur hidrologi itu terhenti. Nah, selanjutnya itu ada daur fosfor atau biasa disebut dengan fosforus, disimbolkan dengan simbol P. Nah, kata kunci dari daur fosfor ini adalah batu. Karena kenapa? Karena batu di sini banyak mengandung fosfor. Fosfor di dalam, maksudnya di alam, tersedia dalam 2 bentuk, ada organik, ada anorganik. Kalau organik, dia dapat ditemukan dalam tubuh makhluk hidup atau organisme. Sedangkan kalau anorganik itu biasa ditemukan di tanah, batuan, ataupun air. Nah, prosesnya seperti ini. Jadi, fosfor dalam tumbuhan nantinya akan dimakan oleh hewan. Tentunya hewannya itu adalah herbivore, makan tumbuhan. Kemudian ketika hewan itu mati akan diuraikan oleh jamur dan bakteri. Kemudian diuraikan lagi menjadi fosfat dalam tanah. Sama halnya dengan tumbuhan. Ketika tumbuhan itu mati akan diuraikan oleh bakteri dan jamur, kemudian diubah menjadi fosfat dalam tanah. Selanjutnya, fosfat dalam tanah ini akan mengalami proses dekomposisi berubah menjadi fosfat organik sehingga kemudian akan diserap kembali oleh akar tumbuhan. Kemudian masuk ke laju sebelah sini.
Jadi fosfat dalam tanah di sini akan mengalami pencucian karena air sehingga mengalami sedimentasi atau pengendapan sehingga terbentuklah sebuah batu. Nah, batuan baru di sini akan mengalami pengangkatan secara geologis menjadi batuan-batuan tinggi di daratan. Setelah itu, ketika sudah terbentuk batuan baru yang ada di daratan, karena kena hujan, air, kemudian mengalami pelapukan. Nah, selanjutnya setelah mengalami pelapukan ini, kemudian fosfat dari batuan ini mengalami pencucian, kemudian masuk lagi ke dalam tanah, kemudian diserap lagi oleh akar. Begitu seterusnya. Nah, yang terakhir itu adalah daur belerang atau sulfur. Biasanya digunakan untuk menyusun protein. Jadi tumbuhan mendapatkan belerang dari dalam tanah dalam bentuk sulfat atau sulfur. Di dalam tubuh tumbuhan, belerang digunakan sebagai penyusun protein. Nah, di sini daur sulfur ini kuncinya ada 3. Ada letusan gunung berapi, asap pabrik, dan hujan asam. Nah, daur sulfur ini dapat berupa gas atau materi organik yang bisa diserap oleh tumbuhan ataupun hewan. Jadi yang pertama, ketika hewan dan tumbuhan ini punah atau mati, dia akan diuraikan oleh dekomposer, yaitu jamur dan bakteri. Proses ini disebut dengan dekomposisi. Nah, di sini ada bakteri. Bakteri ini dapat melakukan aksi atau kegiatan anaerob yang dapat menghasilkan sumber sulfur. Nah, selanjutnya, erupsi dari gunung berapi ini dapat menghasilkan senyawa seperti sulfat, sulfida, yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Sulfur juga bisa dihasilkan dari beberapa aktivitas manusia, seperti adanya asap pabrik yang mengandung sulfat atau sulfur, yang nantinya juga akan dilepaskan ke atmosfer. Apabila sulfat atau sulfur jatuh, akan dapat langsung dipakai atau digunakan oleh bakteri. Di sini sumber sulfur ini diperoleh atau ditemui yang pertama pada erupsi gunung berapi, asap pabrik, sama organisme yang sudah mati. Nah, di sini apa hubungannya sulfur sama hujan asam? Kenapa sih sulfur bisa menjadi hujan asam? Jadi, SO4 yang ada di atmosfer atau gas sulfur di udara, ketika berikatan dengan air atau H2O akan menjadi H2SO4, yaitu senyawa golongan asam kuat yang nantinya akan menyebabkan hujan asam. Hujan asam di sini akan menyebabkan tanaman menjadi kuning, besi berkarat, dan apabila terkena kulit, itu biasanya gatal. Nah, sampai sini, apakah ada pertanyaan? Nah, di sini Bu Dini sudah menyajikan soal. Secara alami, belerang terkandung di dalam tanah dalam bentuk mineral tanah. Selain belerang di udara, juga berasal dari pembakaran minyak bumi dan batu bara dalam bentuk SO2. Gas SO2 banyak dihasilkan oleh asap kendaraan dan pabrik. Berdasarkan sumber-sumber belerang tersebut, jelaskan siklus belerang secara singkat. Kemudian yang kedua, apakah gas belerang yang berlebihan di udara dapat berbahaya bagi lingkungan? Jelaskan. Oke, terima kasih Mas dan Mbak atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung tanya Bu Dini melalui WhatsApp ataupun Teams. Tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Bu Dini mohon maaf apabila Bu Dini ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.